Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang basis data. Apa itu basis data? Basis ialah markas, gudang, atau tempat berkumpul. Sementara data adalah fakta yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk gambar, suara, angka, huruf, simbol, teks, atau kombinasinya. Jadi, basis data bisa kita artikan sebagai himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Ada juga yang mengartikan basis data sebagai kumpulan file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Ada juga yang mengartikan kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan atau redundansi data. Kalau dalam dunia nyata, basis data bisa kita ibaratkan dengan lemari arsip atau penyimpanan file atau penyimpanan berkas. Saya ambil contoh di sini. Dalam dunia nyata, misalnya Mr. Hasan mempunyai perpustakaan pribadi dan bukunya diletakkan pada lemari buku yang sangat besar. Karena bukunya ratusan, dia kebingungan untuk mencari buku yang dibutuhkan dan mencatat buku-buku yang dipinjam oleh rekan-rekannya. Kira-kira apa yang Anda sarankan kepada Mr. Hasan supaya perpustakaan yang dimilikinya lebih menjamin kemudahan dalam pengelolaannya? Pastinya Anda akan menyarankan untuk satu, melakukan pengelompokan atau klasifikasi buku yang dimilikinya. Dua, memberikan penomoran atau kode tertentu untuk masing-masing buku yang nilainya berbeda antara buku satu dengan buku lainnya. Yang ketiga, menempatkan buku-buku dengan urutan tertentu agar mudah untuk dicari. Jadi, basis data dan lemari buku memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama, yaitu pengaturan data atau buku, dan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau buku. Perbedaannya, kalau lemari data disimpan dalam lemari biasa, kalau basis data disimpan dalam media elektronis. Apakah data elektronis bisa disebut juga dengan basis data? Saya contohkan seperti ini. Badan Administrasi Kepegawaian di PT ABC selalu menggunakan komputer, yaitu aplikasi Microsoft Office Word dan Microsoft Office Excel untuk mencatat data-data kepegawaian, organisasi, dan penggajian. Lalu, bisakah PT ABC dikatakan telah menerapkan basis data? Belum tentu, karena di dalam pengelolaannya belum tentu terdapat pemilihan dan pengelompokan data sesuai jenis atau fungsi data. Yang dimaksud pengelompokan data sesuai jenis atau fungsi data, yaitu contohnya seperti ini. Dalam sistem akademik, ada data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan data perkuliahan. Pemodelan database. Untuk pemodelan data atau sistem dalam database, kita biasanya menggunakan model ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. Model ERD ini digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Karena hal ini relatif kompleks. Dengan ERD pula kita mencoba menjawab pertanyaan seperti ini. Data apa yang diperlukan? Bagaimana data yang satu berhubungan dengan data yang lain? Berikut notasi dan artinya. Yang pertama ada entity atau entitas. Entitas adalah sebuah objek yang ada dan dapat dibedakan dengan objek lain. Entitas ada yang bersifat konkret dan ada juga yang bersifat abstrak. Contoh entitas yang bersifat konkret seperti orang, buku, pegawai, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan contoh entitas yang bersifat abstrak, contohnya seperti kejadian, mata kuliah, pekerjaan, dan sebagainya. Biasanya entitas digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Yang kedua ada atribut. Setiap entitas memiliki elemen yang disebut atribut dan berfungsi mendeskripsikan karakteristik atau properti dari suatu entitas. Atribut disebut juga dengan field dan biasanya atribut digambarkan dalam bentuk elips. Ada juga relationship. Relasi adalah hubungan antar entitas. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Misalnya, saya ambil contoh di sini, dalam kasus hubungan antara entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah ialah mengambil. Kita lihat gambarnya di sini. Dan biasanya relasi digambarkan dalam bentuk diamond.
Nah, inilah kesimpulannya. Notasi simbolik dalam ERD. Persegi panjang menyatakan himpunan entitas, elips menyatakan suatu atribut, dan diamond menyatakan himpunan relasi. Sementara garis hanyalah sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas, dan himpunan entitas dengan atributnya. Selanjutnya, kardinalitas relasi. Kardinalitas relasi ini menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Adapun jenis-jenis relasi, yaitu yang pertama ada one to one, yang kedua ada one to many, yang ketiga ada many to one, yang keempat ada many to many. Saya jelaskan satu persatu. One to one atau satu ke satu. Maksudnya apa? Misalkan ada dua himpunan entitas, yaitu entitas A dan entitas B. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B. Begitupun sebaliknya. Contohnya di sini, satu suami menikah dengan satu istri. Begitupun sebaliknya. Satu istri menikah dengan satu suami. Yang kedua, one to many, satu ke banyak. Misalkan ada dua himpunan entitas, yaitu entitas A dan entitas B. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tapi tidak sebaliknya. Contohnya, satu kelas berisi banyak siswa. Satu kelas berisi banyak siswa. Itu adalah relasi one to many. Yang ketiga ada many to one, banyak ke satu. Relasi ini merupakan kebalikan dari relasi one to many. Jadi saya rasa yang satu ini sudah bisa dipahami. Tapi saya tetap akan memberi contoh. Contohnya, banyak pegawai bekerja pada satu departemen. Perhatikan, banyak pegawai bekerja pada satu departemen. Kalau yang tadi one to many, satu kelas berisi banyak siswa. Yang many to one, banyak pegawai bekerja pada satu departemen. Yang keempat, many to many, banyak ke banyak. Misalkan ada dua himpunan entitas, yaitu entitas A dan entitas B. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, banyak siswa mempelajari banyak pelajaran. Sebaliknya, banyak pelajaran dipelajari oleh banyak siswa. Itu adalah relasi many to many. Sudah bisa memahami? Ya, baik, kita sudah memahami apa itu entitas, apa itu atribut, apa itu relasi, dan kardinalitas relasi atau rasio kardinalitas. Baik, jika sudah paham, kita langsung saja ke tahapan-tahapan pembuatan ERD. Adapun tahapan-tahapan dalam pembuatan ERD. Yang pertama, menentukan entitas. Yang kedua, menentukan atribut K atau primary K dan non-K. Yang ketiga, menentukan relasi dan kardinalitas relasi. Yang keempat, pembuatan ERD-nya. Kita ambil contoh dalam studi kasus perkuliahan. Dalam suatu perguruan tinggi, terdapat sistem informasi akademik atau SIAKAP, di mana dalam sistem informasi itu, mahasiswa bisa melakukan input KRS dan melihat KHS. Setiap mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, dan mata kuliah bisa diambil oleh para mahasiswa. Yang pertama, kita harus menentukan entitas apa saja yang akan terlibat. Yang pertama, ada entitas mahasiswa, entitas dosen, entitas mata kuliah, dan entitas uang. Tahapan yang kedua, penentuan atribut K dan non-K. Untuk mahasiswa, atributnya ada NIM, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Untuk mata kuliah, atributnya kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Atribut entitas dosen, ada NIM, ada nama dosen, dan alamat dosen. Selanjutnya ada ruang. Atribut dari entitas ruang, ada kode ruang, lokasi, dan kapasitas. Kita sudah menentukan atribut-atribut dari masing-masing entitas. Untuk tahapan yang ketiga, menentukan relasi dan kardinalitas relasinya. Kita mulai dari mahasiswa. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Relasinya adalah many to many. Banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Selanjutnya dosen. Dosen membimbing mahasiswa. Relasinya one to many. Satu dosen membimbing banyak mahasiswa. Selanjutnya, dosen mengajar mata kuliah. Relasinya
one to many. Satu dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah. Yang terakhir ada ruang. Ruang dipakai untuk mata kuliah. Relasinya one to one. Satu ruang dipakai untuk satu mata kuliah. Selanjutnya tahap keempat, yaitu pembuatan ERD-nya. Untuk membuat ERD, sebagaimana telah ditetapkan relasi dan kardinalitas relasinya pada tahap ketiga, untuk tahap keempat kita hanya menggabungkan dari tahapan ketiga. Kita mulai dari mahasiswa. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Selanjutnya dosen membimbing mahasiswa dan dosen mengajar mata kuliah. Dan yang terakhir, ruang digunakan untuk mata kuliah. Selanjutnya kita akan menentukan kunci tamunya atau foreign key. Di mana saja letak foreign key-nya? Pada relasi mahasiswa mengambil mata kuliah, foreign key-nya ada pada relasi mengambil, yaitu apa saja? NIM dan kode mata kuliah. Di antara relasi dosen membimbing mahasiswa, kunci tamunya terletak pada entitas mahasiswa, yaitu NIM. Selanjutnya relasi ruang dan mata kuliah, foreign key-nya terletak pada entitas mata kuliah, yaitu kode ruang. Yang dimaksud dengan foreign key yaitu primary key yang ada, yaitu primary key pada himpunan entitas. Selanjutnya, pada syakat mahasiswa juga bisa melihat KHS, yaitu kartu hasil studi. Lalu di mana letak nilainya? Kita coba entitas mahasiswa diberi atribut nilai. Penjelasannya, jika atribut nilai ditempatkan pada entitas mahasiswa, di mana nilai merupakan salah satu atribut dari entitas mahasiswa, maka semua mata kuliah yang diambil oleh seorang mahasiswa maka akan menghasilkan nilai yang sama. Maka itu tidak realistis. Selanjutnya kita coba mata kuliah diberi atribut nilai. Penjelasannya, jika atribut nilai ditempatkan pada entitas mata kuliah, di mana nilai merupakan salah satu atribut dari entitas mata kuliah, maka semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu akan memiliki nilai yang sama. Itu pun juga tidak realistis. Berarti di mana letak atribut nilai ini? Letaknya ada pada relasi mengambil. Kenapa ada di relasi mengambil? Penjelasannya, atribut nilai harus ditempatkan pada relasi mengambil, yang berarti seorang mahasiswa tertentu yang mengambil mata kuliah tertentu akan mendapatkan nilai tertentu pula. Jadi, lebih tepatnya, atribut nilai kita letakkan pada relasi mengambil. Kenapa atribut nilai ditempatkan pada relasi mengambil? Apakah relasi juga mempunyai atribut? Tidak. Lalu kenapa? Alasannya, karena jika di antara dua entitas, yaitu entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah, relasinya many to many, maka akan membentuk entitas baru yang di dalamnya menampung primary key dari entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah, yang nantinya dapat dijadikan foreign key pada entitas baru tersebut. Kita beri nama entitas mahasiswa ambil mata kuliah, MHS ambil MK ya. Langsung saja kita gambar. Lalu atributnya apa saja? Yaitu NIM dan kode mata kuliah. Lalu atribut mana yang menjadi primary key dari entitas baru ini? Kita beri saja atribut password akademik. Kenapa? Karena satu mahasiswa pasti mempunyai password yang berbeda dengan mahasiswa lain. Jadi password ini yang akan menjadi primary key-nya. Hasilnya seperti ini. Itulah cara pembuatan ERD. Saya rasa cukup ini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.